di dalam keluarga itu ada ritual. Tapi ritual itu bukan yang sesajen-sesajen itu ya, well that's fine ya. Dimana di dalam ritual itu bisa mengeratkan kita, hubungan kita satu sama lain. Ya misalnya sore-sore minum teh bersama, makan bersama. Kalau mau tidur, cerita-cerita. Tentukanlah waktu yang paling enak untuk dalam keluarga itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di tema mengenai nikah berkesadaran, yang kita membincang tentang relationship atau hubungan dalam keluarga yang berupa intimacy, yang berupa kehangatan, dan kira-kira ujungnya pada bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, saya sudah ditemani tentu saja dengan the one and only Bu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah praktisi bimbingan pranikah dan juga konselor hubungan pasangan dan trainer di Living Values Education. Apa kabar Bu Rani? Sehat Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah sehat. Rifki gimana? Alhamdulillah Bu. Syukurlah. Nah, ini kan kemarin kita sudah banyak ya Bu Rani bicara tentang intimacy gitu. Nah, intimacy kan semacam core gitu loh, bahwa ketika keluarga tidak ada intimacy, tidak ada keintiman, tidak ada kehangatan, itu tidak ada jaminan, bukan ada jaminan, tapi bahwa biasanya akan rapuh ketika intimacy itu tidak ada di dalam sebuah sistem atau sebuah relationship dalam keluarga. Nah, Bu Rani kan sudah banyak membincang tentang bagaimana pola asuh mempengaruhi intimacy kita dan juga sebagai macam gitu. Nah, intimacy ini yang menurut Bu Rani kenapa dia begitu penting dan kenapa dia harus ada dalam setiap relationship dalam keluarga khususnya Bu Rani? Oke, saya mau menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya dan juga bersama Rifki dan tentunya komunitas channel Tauhid Cinta. Nah, terima kasih kepada Tauhid Cinta ya, pada kru Tauhid Cinta yang selalu semangat dan aktif menginspirasi masyarakat, dan tentunya tidak mudah ya menginspirasi dan di saat di saat kehidupan yang penuh banyak tantangan ini ya. Nah, tadi Rifki bertanya mengenai intimasi dalam keluarga. Kenapa sih penting banget ya intimasi dalam sebuah keluarga? Nah, saya masih ingat ya dari sebagian dari reference yang saya pelajari ya, yang juga saya gunakan untuk memberikan bimbingan pranikah, bahwa katakanlah ahli neuroscience ya dan juga ahli psikologi positif yang mengatakan bahwa intimate relationship ya, jadi relationship itu kan macam-macam ya. Kalau saya dengan katakanlah saya dengan asisten rumah tangga kan juga ada relationship. Dengan supir kan ada juga relationship. Dengan tetangga kan juga ada relationship ya. Kita membangun relationship di dalam kehidupan ini. Ya kan, tidak mungkin kita tidak membina relationship dengan siapa, dengan tetangga, dengan mereka itu. Tapi sekarang yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana kita membangun relationship yang intimate, yang mesra, yang hangat di dalam keluarga. Ya, dan keluarga itu kan dimulai dari ayah, ibu. Kalau kita mau menggunakan keluarga inti ya, atau istilahnya nuclear family, keluarga nuklir, di mana terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak. Ya, itu kan dasarnya ya. Walaupun ada yang punya 1 anak atau bahkan nggak punya anak ya, atau bahkan anak yang lebih dari 2, 3, 4, 5 ya terserah. Tapi yang saya mau sampaikan adalah keluarga inti itu adalah di mana hanya ada ayah, ibu dan anak-anak gitu ya. Nah, kenapa sih penting sekali membangun intimate relationship di dalam
sebuah keluarga. Nah, kembali lagi tadi reference dari ahli neuroscience dan psikologi positif mengatakan bahwa intimate relationship itu sangat dibutuhkan karena dia bisa menjadi imun booster bagi anggota keluarganya. Ya, kemudian dia juga bisa menjadi suatu perangkat atau suatu amunisi untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan. Ya, tidak dapat kita nafikan ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami berbagai macam perubahan. Ya, baik perubahan sosial, ya, perubahan ekonomi, ya, bahkan perubahan di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya ada yang sakit di antara salah satu ayah atau ibu, sakit keras, ya, atau misalnya ada musibah, misalnya kesulitan ekonomi, ya, karena salah satu di PHK misalnya, ya, atau misalnya ada yang meninggal salah satu, itu kan, ya, pasti, atau misalnya ada anak yang sakit, ya, atau misalnya ada salah satu anak yang lahir dengan katakanlah difabel, ya. Ya, difabel, jadi ada berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus. Itu kan tentu memberikan berdampak pada nuansa keluarga yang kadang ada masa-masa tidak kondusif gitu. Nah, jadi kalau ada di dalam keluarga itu ada kehangatan, ada kemesraan, maka itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi energi. Ya, bisa menjadi imun booster bagi keluarga itu untuk bangkit, untuk semangat, untuk saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi ketika ada intimasi, itu bisa berbagai perubahan itu bisa kita tangani secara lebih baik ya ketimbang misalkan, karena kan gini ya Bu, ya ketika kita menghadapi perubahan ya tentu saja ada ya dalamnya ada krisis gitu ya. Ada. Ya krisis misalkan ya krisis dalam hal ekonomi, krisis dalam hal kesehatan gitu kalau dalam konteks ada yang sakit atau bahkan kemarin pandemi gitu ya. Itu pasti perubahan-perubahan itu mempengaruhi relationship antar anggota keluarga itu. Iya, sangat mempengaruhi. Dan sedikit banyak pasti ada fase di mana mereka tergoncang. Ya, kan ya kita semua namanya manusia ya. Dan emosi itu kan sifatnya fluktuatif ya, yang fluktuatif, dan itu bisa berubah dalam waktu 1 detik, 2 detik. Ya katakanlah misalnya sekarang kita lagi senang-senang, misalnya karena mendapatkan rezeki, tiba-tiba di antara kita ada yang sakit keras, ya, atau ada yang tiba-tiba kena, ya kita nggak tahu, misalnya ada kecelakaan, misalnya, kan itu bisa berubah drastis menjadi sedih, menjadi ya menjadi down lah ya, menjadi sedih, menjadi khawatir, cemas ya, dan itu akan mengganggu stabilitas ekonomi emosi dalam keluarga gitu. Ya anggap saja kalau kita naik di pesawat nih Bu ya, itu ada turbulensi. Nah, iya betul. Ya ketika turbulensi itu terjadi, ya kan pesawat pasti goyang. Nah goyangan ini kan semua anggota atau semua yang duduk di pesawat itu akan tergoncang. Sangat betul sekali. Nah, tapi bagaimana goncangan itu tidak mempengaruhi relationship kita gitu Bu? Itu kan yang luar biasa saya kira Bu ya. Sangat. Ya jangankan ya misalkan kita ya pandemi lah khususnya itu ya. Ya bukan cuma dalam hal kesehatan, tapi krisis juga dalam hal ekonomi dan juga krisis dalam hal ya bahkan dalam beberapa penelitian kan disebutkan bahwa tingkat KDRT di dalam rumah tangga itu meningkat gitu karena suami WFH work from home terus gitu ya, nah kayak gitu-gitu Bu. Iya, betul sekali. Jadi sekuat-kuatnya kesekuat-kuatan iman lah misalnya gitu ya, kita katakan demikian. Ada masa-masa kita tergoncang, ada masa-masa kita kestabilan emosi kita tuh kemudian turun gitu. Ada masa-masa itu. Nah, tapi ketika kita sudah membangun fondasi dari relationship itu, maka goncangannya mungkin nggak akan terlalu berdampak
apa ya namanya, terlalu rapuh gitu, membuat kita kemudian menjadi seperti putus asa, depresi, bahkan mau bunuh diri gitu. Itu enggak, sepengetahuan saya ya, selama saya kurang lebih 25 tahun membantu pasangan-pasangan dan keluarga, nggak akan seburuk itu gitu, nggak akan sampai depresi, sampai hancur gitu, babak belur, itu nggak akan. Iya kan, kalau dalam hubungan ya Bu, relationship itu kan ya pasti bukan hanya ada suka tapi juga ada duka. Ya itulah adanya keseimbangan, Allah selalu menciptakan kita dalam keseimbangan itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada juga tidak bahagia gitu, dan itu terus seperti berputar, berotasi gitu. Dan kita di satu titik ya memang ada bahagianya, tapi di titik yang lain kita akan merasakan ketidakbahagiaan, duka gitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menghadapi dua hal itu tetap dalam kondisi yang intimate gitu. Itu kan yang susah Bu ya. Betul. Tapi saya mau membedakan dulu ya, kalau menurut psikologi positif, kebahagiaan itu nggak ada hubungannya dengan penderitaan. Oke. Orang-orang yang sudah mengenal kebahagiaan itu secara hakiki, di dalam sakit pun dia tetap bahagia. Oh ya. Di dalam masa-masa sulit pun dia tetap bahagia. Gitu. Nah, berbeda dengan kesenangan. Berbeda dengan sesuatu yang sifatnya pleasure atau kegembiraan. Itu semua hubungannya dengan materi, dengan fisik, bahkan dengan situasi, dengan kondisi, gitu. Tapi kalau kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan penderitaan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya Rifki tadi, bagaimana merawat intimasi? Ya tentu harus dari suami istri dulu ya. Nah, oleh karena itu ada cara-cara yang sifatnya praktis lah ya, yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, salah satunya adalah membangun sebuah ritual. Ya, harus di dalam keluarga itu ada ritual gitu. Ritual menyanyikan sajen. Ritual bersama. Tapi ritual itu bukan yang sesajen-sesajen itu ya. Well, that's fine ya. Nggak apa-apa. Sesajen itu kan bukan sesuatu yang negatif ya. Kalau kita taruh makanan yang enak kepada Rifki supaya Rifki betah, kan sesajen juga tuh. Iya, betul. Ya enggak? Nah, jadi saya rasa harus membangun ritual itu tadi, di mana di dalam ritual itu bisa mengeratkan kita, hubungan kita satu sama lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang kan selalu membayangkan yang namanya ritual itu selalu ada hubungannya dengan keagamaan ya. Iya, betul. Sikap keagamaan ya, dengan aktivitas keagamaan. Nggak selalu dengan aktivitas keagamaan. Kalau bisa dilakukan yang hubungannya dengan aktivitas keagamaan, fine. Tentu itu sesuatu yang baik. Tapi kan kita jangan berhenti di situ aja gitu, ya kan? Karena kan nggak semua orang gitu punya ritual-ritual keagamaan, ya kan? Nah, jadi saya ingin bicara lebih universal sekarang, gitu ya. Nah, buat teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang menjalankan ritual agama, apakah itu sholat, doa bersama, meditasi, silakan itu dilanjutkan, ya. Tetapi hendaknya ada ritual yang lain yang kita lakukan di dalam keluarga, gitu. Ya, misalnya sore-sore minum teh bersama, makan bersama. Kalau mau tidur cerita-cerita, ya. Kalau mau tidur atau misalnya tentukanlah waktu yang paling enak untuk dalam keluarga itu apa. Berkumpul, gitu ya. Mulai dari ayah dan ibu cerita gitu misalnya, ya hari ini apa yang menarik buat kamu, hari ini ada peristiwa apa, apakah hari ini ada yang bikin kamu kesel. Jadi itu diangkat ya di dalam sebuah pertemuan, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Itu tidak selalu harus mengangkat emosi-emosi positif, tapi kita juga harus siap untuk mendengarkan anggota keluarga yang memang sedang mengalami
kesedihan, kekecewaan. Misalnya ada salah satu anak yang baru habis putus pacar, misalnya gitu ya. Ya enggak. Nah itu harus ayah dan ibu harus mau mendengarkan. Bapak dan ibu juga demikian, suami istri juga. Nah kira-kira demikian. Jadi harus ada satu wadah, wadah atau kesempatan di mana anggota keluarga itu saling mencurahkan apa yang dirasakan, kemudian yang lain memvalidasi. Nah, ketika memvalidasi, ya itu sebetulnya amunisi bahwa di dalam keluarga itu kita aman kok. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan apresiasi di dalam keluarga sekecil apapun. Jadi tujuan membangun ritual ini adalah untuk quality time ya Bu? Yes, itu ya membangun satu untuk quality time, dua juga untuk membangun membangun keterikatan, kemesraan dan kehangatan tadi yang nantinya itu menjadi imun booster. Nah, membangun ritual ini kan bisa tidak harus dikhususkan, misalkan ya bisa sambil setelah sholat jamaah bareng gitu kan bisa ya, atau misalkan membaca buku bareng gitu, makan bersama, nonton TV bersama sambil ngobrol gitu. Jadi sebenarnya membangun ritual itu bisa dalam momen-momen apa saja, tapi harus di dalam setiap minggu atau harus rutin Bu ya? Nah, pengalaman saya ya, kita betul-betul harus membuat ini menjadi sesuatu yang wajib. Ya kan? Kalau kita punya suatu kewajiban di dalam ibadah ritual keagamaan, kenapa aktivitas untuk membangun relationship yang nantinya juga akan memberikan imun booster itu nggak bisa kita wajibkan? Ya enggak? Yeah. Jadi kita wajibkan juga gitu loh. Nah, tapi tentu itu harus menjadi sebuah kesadaran sehingga itu menjadi suatu kebutuhan bersama gitu. Jadi kalau kita misalnya, aduh udah lama banget nih ya kita nggak kumpul, tuh kangen. Nah gitu, ya kan? Nah, jadi itu harus ada seperti itu. Tapi kadang-kadang Bu ya, ada kasus-kasus di mana kita sulit membangun ritual. Mungkin ada ya kesibukan masing-masing, suaminya sibuk, istrinya sibuk, anaknya juga mungkin sibuk dengan aktivitas sekolahnya segala macam gitu ya. Nah, ya tentu harus ada yang dikorbankan dalam tanda petik Bu ya, untuk bagaimana kita sama-sama bisa berkumpul bersama dan untuk bagaimana mempererat intimasi itu. Iya. Betul sekali, harus ada yang dikorbankan. Iya, mungkin kita sampai sini dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih banyak Bu Rani. Sama-sama Rifki. Sehat selalu. Ya semoga bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ya terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.